Agustus 2025. Indonesia diguncang gelombang protes yang belum pernah terlihat sejak era reformasi. Jalanan ibu kota hingga kota-kota besar dipenuhi teriakan, spanduk, dan gas air mata. Video-video amatir tersebar luas di media sosial. Mahasiswa berlari menghindari water cannon. Ibu-ibu berjilbab membawa sapu sebagai simbol perlawanan, hingga ojol yang terbaring kaku di jalanan. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar yang menghantui bangsa ini. Apa yang membuat rakyat turun ke jalan? Awal mula kemarahan publik bermula dari satu keputusan yang dianggap melukai rasa keadilan. Pada 20 Agustus 2025, diumumkan bahwa setiap anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Alasannya, rumah dinas mereka dihapuskan, sehingga negara wajib memberi kompensasi. Namun, keputusan ini diumumkan di saat rakyat kecil sedang kesulitan menghadapi kenaikan harga pangan, BBM, hingga biaya sekolah. Kontra sekali, uang rakyat yang dipakai untuk membayar pajak justru digunakan demi fasilitas mewah wakil rakyat. Tak hanya itu, sehari setelah pidato RAPBN, video viral menunjukkan sekelompok anggota DPR berjoget ria di gedung MPR. Bagi sebagian orang mungkin itu hanya hiburan. Tetapi bagi jutaan rakyat, itu adalah simbol ketidakpedulian. Joget di gedung parlemen terasa seperti menari di atas penderitaan rakyat. Kemarahan publik segera menyebar ke jalanan. Pada 25 Agustus 2025, aksi massa besar pertama meletus di Jakarta dengan tema Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai. Ribuan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil tumpah ruah di depan gedung DPR. Tuntutan mereka jelas, batalkan tunjangan DPR, buka transparansi anggaran, dan hentikan kebijakan yang hanya menguntungkan elit. Aksi ini berlangsung damai pada awalnya. Namun, ketika aparat mulai membubarkan massa dengan gas air mata, suasana berubah. Kericuhan pecah, batu berterbangan, kaca gedung pecah, dan jalanan berubah menjadi medan perang. Hanya 3 hari kemudian, pada 28 Agustus, sebuah tragedi memicu kemarahan nasional. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tidak ikut demo, justru tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Rekaman amatir menunjukkan tubuhnya tergeletak di jalan. Video itu menyebar cepat, membakar emosi masyarakat. Afan menjadi simbol bahwa korban dalam konflik ini bukan hanya para demonstran, tetapi juga rakyat biasa. Namanya disebut di setiap orasi. Fotografinya diangkat di setiap aksi. Dia menjadi martir ketidakadilan. Setelah tragedi itu, api protes menjalar ke seluruh Indonesia. Di Solo, kantor DPRD dibakar. Di Bandung, mes MPR dibumi hanguskan. Di Jakarta, halte bus, tol, dan kamera CCTV dirusak massa. Di Makassar, Surabaya, dan Mataram, kerusuhan besar melanda. Tidak berhenti di situ, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ribuan warga turun ke jalan menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Mereka menuntut Bupati mundur. Aksi di Pati menjadi salah satu protes daerah terbesar, dengan massa mencapai hampir 100.000 orang. Indonesia seperti berada di ambang krisis politik besar. Awal September 2025, pemerintah mulai mengerahkan militer untuk mengendalikan situasi, terutama di Jakarta. Tank, barikade kawat berduri, dan ribuan aparat memenuhi jalan-jalan utama ibu kota. Namun, langkah ini justru memperburuk keadaan. Banyak pihak menilai aparat terlalu represif, mahasiswa dipukuli, wartawan dikejar, dan kampus ditembaki gas air mata. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto justru terbang ke Beijing menghadiri pertemuan internasional. Keputusan ini mengundang kritik keras. Rakyat merasa ditinggalkan ketika negara sedang terbakar. Gelombang protes ini menelan korban besar. Hingga awal September, tercatat sedikitnya 6 hingga 10 orang tewas, ratusan luka-luka, dan ribuan ditahan. Ada pula laporan 20 orang hilang. Belum diketahui nasibnya. Bangunan publik hancur, rumah pejabat dibakar, dan miliaran rupiah aset negara musnah. Lembaga HAM Nasional hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan investigasi menyeluruh. Dunia internasional mulai menyoroti Indonesia. Apakah negara ini masih menjunjung demokrasi, atau justru mundur ke masa kelam otoritarianisme? Simbol dan solidaritas.
Meski penuh luka, protes ini juga melahirkan simbol-simbol perlawanan yang penuh makna. Di Jakarta, sekelompok ibu-ibu berpakaian serba pink membawa sapu ke jalan. Mereka berkata, "Kami datang untuk menyapu bersih korupsi." Sapu menjadi ikon viral. Foto mereka menghiasi media internasional. Di dunia maya, solidaritas pun bermunculan. Kampanye mendukung para pengemudi ojek online yang terdampak kerusuhan menjalar hingga ke luar negeri. Tagar Indonesia Gelap dan Safar Rakyat trending global. Bahkan selebriti ikut bersuara. Lucinta Luna, dengan jutaan pengikutnya, menegaskan bahwa politisi harus berhenti menari di atas penderitaan rakyat. Kata-katanya viral, memperluas dukungan moral bagi demonstran. Gerakan ini tidak hanya berteriak di jalanan. Mereka merumuskan 17 tuntutan rakyat. 17 tuntutan jangka pendek, dari pembatalan tunjangan DPR, reformasi kepolisian, hingga bantuan langsung bagi rakyat miskin. 8 tuntutan jangka panjang, reformasi struktural, pemberantasan mafia tanah, perombakan sistem hukum, hingga penguatan kesejahteraan rakyat. Tuntutan ini menjadi pedoman gerakan, tanda bahwa rakyat tidak hanya marah, tapi juga punya visi perubahan. Kini, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Gelombang protes ini membuktikan bahwa rakyat masih punya suara, meski sering diabaikan. Tetapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah suara itu akan benar-benar didengar? Apakah tuntutan rakyat akan diwujudkan? Atau hanya jadi catatan sejarah yang terabaikan? Dari tragedi Afan Kurniawan, dari ibu-ibu bersapu di Jakarta, dari api yang membakar kantor DPRD di Solo, hingga masa di Pati, semuanya bersatu menyampaikan pesan yang sama. Kami muak, kami ingin perubahan. Suara rakyat memang bisa dibungkam untuk sementara, tapi sejarah membuktikan suara itu selalu menemukan jalannya. Dan kini, di tengah asap gas air mata, kobaran api, dan jutaan postingan media sosial, suara itu kembali terdengar lantang. Indonesia melawan.